Diberitakan Kompas.com, membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi langkah pertama Soeharto tak lama setelah menerima surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966, Super Semar, dari Presiden Soekarno. Saat itu, Soeharto masih duduk sebagai Panglima Angkatan Darat, AD. Tepat 1 hari setelah mengantongi Super Semar yakni tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharto, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor tanggal 1 Maret tahun 1966. Isinya, membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta seluruh organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Kepres tersebut juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Diberitakan Harian Kompas pada tanggal 14 Maret tahun 1966. Soeharto kala itu mengaku bahwa penerbitan Kepres didasari dari hasil pemeriksaan dan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Keputusan tersebut lantas diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25, 1966. Tafsir Soeharto. Super Semar sendiri sedianya berisi 2 pokok penting. Pertama, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum pasca pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat pada tanggal 30 September tahun 1965. Kedua, sang proklamator meminta Soeharto untuk melindungi Presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. Namun, Soeharto tak melaksanakan perintah tersebut dan justru mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden. Salah satunya dengan menerbitkan Kepres nomor tanggal 1 Maret tahun 1966. Diakui oleh Probo Sutejo, adik Soeharto, sebenarnya tidak ada kalimat perintah membubarkan PKI dalam Super Semar. Tetapi Mas Harto memiliki keyakinan bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi jika PKI dibubarkan, katanya dalam memuar saya dan Mas Harto, dikutip dari Historia.id. Buntut ulah Soeharto, terjadi demonstrasi besar-besaran. Soekarno pun murka. Pada tanggal 14 Maret tahun 1966, dia memanggil seluruh angkatan bersenjata ke istana dan menumpahkan amarahnya. Soekarno bilang, Super Semar tidak pernah dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Namun, perangnya bung besar disikapi dengan tenang oleh Soeharto. 4 hari setelahnya, Soeharto justru kembali bergerak, menerbitkan keputusan Presiden nomor 5 tertanggal tanggal 18 Maret tahun 1966. Isinya, menahan 15 menteri yang dianggap terkait dengan PKI dan terlibat gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Sebagai gantinya, Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Ruslam Abdul Ghani, Kiai Haji Idam Khalid, dan Jelei Mena. Soeharto juga mengangkat beberapa menteri ad interim lainnya hingga terbentuk kabinet baru. Versi buku biografi Soeharto, penahanan itu dilakukan karena adanya demonstrasi yang menuntut perombakan kabinet. Para demonstran menduga, sejumlah menteri terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Mereka bahkan meminta menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. 3 bulan setelahnya, tepatnya 20 Juni 6 Juli tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, menggelar sidang umum. Terjadi 2 peristiwa besar dalam momen itu. Pertama, ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul Nawaksara. Lalu, ditetapkannya Super Semar melalui TAP MPRS nomor IX-MPRS 1966. Soekarno bukannya tinggal diam. Dia sempat mengecam aksi Soeharto yang menurutnya menyalahgunakan Super Semar dengan mengeluarkan pidato berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" alias jas merah.
Namun, pidato itu tak berarti banyak. Kekuasaan Bung Karno perlahan mulai digerogoti. Politis. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asfi Warman Adam pernah mengatakan, upaya pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan ideologi. Menurut Asfi, pembubaran PKI memudahkan upaya perebutan kekuasaan dari tangan Soekarno. Asfi mengatakan, saat itu Soeharto berupaya memisahkan Soekarno dari orang-orang terdekat dan para pendukungnya yang setia. PKI itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, tetapi karena partai yang mendukung Soekarno, kata Asfi seperti diberitakan Kompas.com, tanggal 6 Maret tahun 2016. Kabarnya anggotanya mencapai 3 juta orang. Artinya, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar, tuturnya. Seolah tak cukup merongrong kekuasaan Soekarno dengan membubarkan PKI dan mengganti para menteri, Soeharto juga membubarkan pasukan pengawal presiden, Cakrabirawa. Mereka dipulangkan ke daerah masing-masing pada tanggal 20 Maret tahun 1966. Pemulangan itu dilakukan terhadap 4 batalion dan satuan detasemen atau sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Orang-orang yang menjaga dan loyal kepada Soekarno itu disingkirkan. Mereka adalah kekuatan pendukung Bung Karno. Kemudian, tugasnya diserahkan kepada Pomdam Jaya. Seakan Soeharto ingin mengurung dan mengawasi Soekarno, bukan mengamankan, tutur Asfi. Hari-hari setelahnya, Soeharto menjadikan Soekarno tahanan rumah di Istana Bogor, lalu di Wisma Yaso di Jakarta. Sang presiden pertama RI pun turun tahta setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPRS pada tanggal 22 Juni tahun 1966. Tak sampai setahun setelahnya, tepatnya Maret tahun 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. Soeharto resmi menjabat presiden sejak tanggal 26 Maret tahun 1968 dan berkuasa selama 32 tahun lamanya di Indonesia.